Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, hari ini saya ingin menyampaikan bahwa permainan di taman kanak-kanak itu di PAUD itu ada kegiatan jasmani, kegiatan ya biasa disebut olahraga ya. Misalnya begini, ketika sebelum pembelajaran dimulai itu ada kegiatan olahraga. Tapi kalau sekarang saya melihat lebih banyak mereka mengadakan senam setelah itu sudah. Tapi dulu ketika masih tahun-tahun saya mengajar itu lebih ke permainan. Tapi misalnya seperti ini, kita di dalam melakukan permainan itu ada kegiatan pemanasan, ada kegiatan inti, terus kegiatan penenangan. Nah, itu sebelum kegiatan kita mulai. Misalnya hari ini kita akan membuat permainan kucing-kucingan. Jadi sebelum permainan kucing-kucingan, anak-anak kan menggerak-gerakkan dulu badan, misalnya jalan di tempat, lalu jalan di lingkaran sambil bertepuk-tepuk, sambil bernyanyi, terus sambil tangannya 1, 2, 1, 2, terus banyak-banyak gerakan ini untuk melenturkan saraf-saraf anak. Jadi sebelum dia melakukan tugas yang berat, dia sudah terlatih tubuhnya itu bergerak. Nah, ketika pemanasan ini selesai, tidak perlu terlalu lama, sebentar saja, tetapi anak-anak sudah mulai merasa senang, bahagia, tertawa. Yang penting itu, kalau mengajar di taman kanak-kanak itu buatlah anak-anak bahagia, bukan buat anak-anak menderita, ya. Kalau anak-anak sudah tersenyum, senang, gembira, tertawanya, itu sudah bagus. Nah, setelah itu anak-anak buat lingkaran, ayo kita buat lingkaran, tepuk tangan, sambil tepuk tangan dia buat lingkaran jalan. Biasakan anak-anak itu bisa tertib, kuasai anak. Kalau guru tidak menguasai anak akan berantakan, lari ke ayunan, lari ke ini. Buat dulu kesepakatan bersama di kelas. Kita mau keluar, mau bermain olahraga. Jika nanti di luar, kita sepakat untuk tidak bermain di ayunan. Boleh, kalau misal sepakat kita bermain, kalau tidak kita tidak keluar. Lalu anak-anak akan membuat kesepakatan, tulis sedikit, di mana bisa ditulis apa di kertas, apa di apa, untuk kita mengingatkan kembali. Nah, setelah itu buatlah kesepakatan apa saja. Tidak bermain ayunan, mematuhi perintah guru, terus nanti tidak keluar dari barisan, apa misalnya. Itu kesepakatan yang telah dibuat. Nah, setelah anak masuk dalam barisan, nah di situ ditertibkan, jangan biarkan anak satu orang berlari tanpa instruksi guru. Jadi kalau dia keluar dari barisan, yang lain juga ikut. Nah, setelah anak-anak buat lingkaran, terus ada satu yang di dalam jadi tikus dan di luar satu orang jadi kucing. Katakan ketika kucing ingin mengejar tikus, yang ditahan kucingnya, jangan masuk. Sementara tikusnya diberi leluasa untuk berlari kemana saja. Nah, mengapa? Ketika kucing ini berlari menerobos dan dapat menangkap tikusnya, ketika tertangkap berarti ini sudah harus diganti pemainnya. Nah, itu berarti sudah selesai untuk dia. Nah, kita ganti lain. Kalau memang itu diulang untuk beberapa anak sampai anak sudah mulai nampak, kalau udah bosan, nampak anak-anak udah bosan. Kalau dia masih, ayo kita lanjutkan apa kita siap selesaikan. Coba ajukan pertanyaan kepada anak, apa anak yang memutuskan untuk berhenti. Tapi kita jangan terlalu lama, kita juga berfokus kepada waktu yang telah kita sepakati. Nah,
Setelah itu harus ada waktu jeda sedikit untuk penenangan. Kegiatan penenangan dilakukan anak dengan berbaris, 2 baris, bisa nih anak laki-laki, ini anak-anak perempuan, saling berhadapan, lalu yang tangannya ke belakang. Untuk penenangan bisa juga dilakukan dengan rileks-rileks, mengangkat tangan, ataupun bisa juga dengan penenangan dengan menebak. Itu lebih seru, yang pernah saya lakukan dulu jadi guru seperti itu. Ketika anak yang kalau anak sudah ini kan dikasih apa benda atau batu atau apa satu orang atau bola, jadi katakan yang dapat benda ini jangan senyum, jangan apa-apa, biasa saja. Jadi mereka anak perempuan menebak siapa yang dapat batu di belakangnya. Kalau benar udah ganti anak perempuan lagi, dan begitu seterusnya, kira-kira beberapa kali giliran. Nah, setelah penenangan, setelah kegiatan menebak, di dalam kegiatan penenangan itu kita ambil menebak. Kalau anak-anak lelah nggak usah berdiri, kita suruh duduk, gelar tikar, duduk dan menebak. Di gurunya, kalau ada guru 2, satu di sini, satu di sana, jadi menebak. Di guru bisa menebak, anak-anak menebak di mana benda terdapat nama siapa. Nah, setelah itu bermain itu kita suruh anak-anak berdiri dan berbaris dengan menyanyikan lagu kereta api, misalnya, naik kereta api tut tut tut, siapa hendak turun, misalnya kan. Lalu jalan, ataupun jalanlah jalan yang agak ada lekuk-lekuknya sedikit supaya indah, anak-anak suka. Janganlah jalan lurus masuk terus kelas, saya lihat begitu. Jangan, buatlah sedikit, naik kereta api itu, walaupun kereta apinya enggak lekuk-lekuk, tetapi anak-anak kalau ada jalan yang sedikit berlekuk tuh senang sekali. Itu anak-anak megang bahu teman atau pegang pinggang teman atau pegang apa, pokoknya dia memegang teman, jangan lepas. Nah, lalu langsung masuk ke kelas. Nah, kalau permainan seperti ini anak-anak sangat menyenangkan. Juga misalnya ada kegiatan-kegiatan lain yang serupa. Kini saja dapat saya sampaikan pengalaman, lebih dan kurang saya mohon maaf. Mungkin nanti bisa jadi teman-teman yang ada di lapangan sekarang masih aktif ya, bisa menjadi bermanfaat lah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.